Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cahaya Rancamaya, berjumpa lagi dengan saya Ibu Fika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai soal UTBK PTS tentang judul karangan. Baik, kita mulai saja ya. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa setiap karya tulis memuat tema dan judul. Tema adalah pokok pikiran yang dipakai penulis sebagai dasar mengarang. Judul digunakan sebagai kepala karangan yang ditulis dengan jelas dan tegas. Untuk dapat menjawab soal seperti ini, ada 3 hal yang perlu teman-teman ingat, yaitu aturan menulis judul karya ilmiah. Aturan yang pertama, setiap kata ditulis kapital kecuali konjungsi dan preposisi. Sini kita lihat ke contohnya. Ada kalimat manfaat dan budidaya tanaman sorghum. Sini kita lihat ada kata konjungsi dan. Sini kata dan sudah betul ya, diawali dengan huruf kecil. Sedangkan kata lainnya manfaat, budidaya tanaman sorghum diawali dengan huruf kapital. Oke, kita aturan ke yang kedua, yaitu judul yang memuat kata ulang utuh diawali huruf kapital pada kedua unsurnya. Kita lihat langsung ke contohnya yang kedua. Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, di sini ada kata ulang utuh undang-undang. Oke, jadi setiap kata ulang utuh dalam judul karya ilmiah ditulis dengan huruf kapital pada kedua unsurnya. Di sini ada unsur yang pertama U ditulis dengan huruf kapital, unsur yang kedua juga undang ditulis dengan huruf kapital. Oke, kecuali, nah di sini judul yang memuat kata ulang berimbuhan atau berubah bunyi pada unsur pertama saja ditulis kapital. Nah, di sini contoh kalimat yang ketiga, warna-warni pakaian adat dalam upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Sini ada kata ulang warna-warni, kata ulang yang berubah bunyi ya, ada huruf vokal A dan I. Yang pada kedua unsurnya, unsur yang pertama ditulis dengan huruf kapital, sedangkan unsur yang kedua ditulis dengan huruf kecil. Nah, seperti itu. Sedangkan kata pakaian di sini P-nya sudah ditulis dengan huruf kapital, adatnya juga sudah ditulis kapital. Di sini juga ada konjungsi kata dalam, ya, ditulis dengan huruf kecil. Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia diawali dengan huruf kapital. Nah, ini perlu diingat ya, teman-teman. Nah, adapun kaidah penulisan judul karangan, yang pertama yaitu judul buku ditulis cetak miring. Nah, oke, di sini lihat contoh yang pertama, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Di sini ada judul buku Pujangga Baru yang ditulis dengan cetak miring. Nah, lalu yang kedua ada setiap judul puisi dan artikel diapit tanda petik. Nah, contohnya analisis puisi. Nah, di sini ada tanda kutip doa, ya, ada doa di sini diapit dengan tanda kutip. Karya Khairil Anwar. Oke, mudah bukan? Kita langsung ke latihan soal. Manakah penulisan judul yang tepat? Oke, kita lihat ke kalimat yang pertama. Kajian feminisme dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini. Nah, di sini dalam pada kalimat di sini sudah betul ya, diawali dengan diawali dengan tanda petik, mohon maaf. Diakhiri juga dengan tanda kutip. Namun di sini, di sini ada judul buku. Nah, Tarian Bumi yang ditulis huruf tegak. Padahal seharusnya setiap judul buku tadi itu ditulis dengan cetak miring. Jadi untuk kalimat yang pertama di sini salah karena pada judul Tarian Bumi di sini tidak ditulis cetak miring. Oke, begitu ya. Kita lanjut ke soal yang kedua, tanda kutip penggunaan alih kode dalam proses tawar-menawar di Pasar Kramat Jati. Nah, di sini ada kata ulang tawar-menawar yang berimbuhan dan berubah bunyi. Sudah betul ya, ditulis dengan huruf kapital pada unsur yang pertama, lalu unsur yang kedua ditulis dengan huruf kecil. Lalu juga di sini ada kata konjungsi dalam dan preposisi di yang ditulis dengan huruf kecil. Ya, jadi untuk yang nomor 2 ini sudah betul. Lalu ke kalimat yang ketiga, tanda kutip analisis penggunaan majas dalam antologi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Nah, di sini ada sebuah judul puisi Hujan Bulan Juni yang ditulis dengan cetak miring. Sedangkan kalimat lainnya juga sudah betul ya, ditulis dengan diawali huruf kapital, kecuali di sini ada kata konjungsi dalam. Oke, jadi
Untuk kalimat yang nomor 3 juga sudah betul. Kita lanjut ke kalimat yang keempat. Analisis penggunaan konjungsi antar kalimat dalam novel Negeri Kabut karya Seno Gumira Aji Dharma. Di sini ada sebuah judul buku Negeri Kabut yang ditulis dengan cetak miring, ya. Sedangkan kata lainnya sudah diawali dengan huruf kapital. Nah, jadi untuk kalimat yang keempat juga sudah betul. Nah, jadi pada soal seperti ini yang salah adalah kalimat yang pertama karena di sini judul buku tidak ditulis dengan cetak miring. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah penulisan judul artikel yang tepat? Oke. Pertama, Papua di bawah 7 Presiden Indonesia. Nah, di sini kata pertama sudah jelas salah. Kenapa salah? Karena semua katanya ditulis dengan cetak miring. Kita lanjut ke kalimat yang kedua. Tanda kutip pondasi sikap Indonesia terhadap Papua. Secara sekilas teman-teman pasti sudah betul ya, karena diawali dengan tanda kutip. Di sini juga ada kata konjungsi terhadap yang sudah ditulis dengan huruf kecil. Namun jika dilihat lebih teliti, di sini ada kata pondasi, di sini ada huruf P, diawali dengan huruf P, bahwa ini adalah bentuk tidak baku. Jadi kata baku dari kata pondasi itu adalah menggunakan huruf F, fondasi. Nah, jadi untuk kalimat yang kedua ini salah. Karena kata fondasi itu di situ ditulis dengan kata tidak baku. Lanjut ke kalimat yang ketiga, tanda kutip melacak sejarah kerajaan Belambangan di Banyuwangi. Oke, kita perhatikan sini sudah betul ya, diawali dengan tanda kutip. Lalu kata melacak sejarah kerajaan Belambangan di Banyuwangi, di sini juga sudah ada kata preposisi di, sudah ditulis dengan huruf kecil juga. Jadi untuk nomor 3 sudah betul ya. Oke, kita beri tanda checklist. Lalu ke kalimat yang keempat, kedaulatan RI di balik nasionalisasi perusahaan Belanda. Wow, ini sudah jelas salah karena tidak diawali dengan tanda kutip, dan di sini juga ada preposisi di yang ditulis dengan huruf kapital. Oke, jadi untuk kalimat yang ketiga salah. Oke, kita lanjut ke kalimat yang kelima. Bagian-bagian tubuh yang penting dalam identifikasi forensik. Ya, kita analisis ya. Di sini ada kata ulang yang bunyinya sama, bagian-bagian. Namun dalam penulisannya unsur kedua dalam kata bagian-bagian di sini ditulis dengan huruf kecil. Padahal tadi perlu diingat ya, di awal sudah dijelaskan, setiap kata ulang yang bunyinya sama itu kedua unsurnya ditulis dengan huruf kapital. Jadi untuk kalimat yang kelima sudah jelas salah. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Perhatikan judul-judul karya ilmiah berikut. Ada kalimat yang pertama, 2, 3, 4, dan 5. Lalu soalnya adalah penulisan yang tidak tepat judul karya ilmiah ditunjukkan oleh angka. Nah, kita cari ya. Kita lihat kalimat yang pertama, ada tanda kutip. Sini sudah betul ya, semuanya diawali dengan tanda kutip. Lalu kalimat pertama, pemanfaatan alga sebagai sumber energi. Di sini ada konjungsi sebagai yang sudah ditulis dengan huruf kecil. Jadi ini nomor 1 sini sudah tepat. Kalimat kedua, pewarna alami dari daun suji dan buah naga. Wah, di sini ada 2 konjungsi kata dari dan. Oke, jadi pada kedua konjungsi di sini juga sudah betul penulisannya, teman-teman. Kita beri tanda checklist. Lalu ke kalimat yang ketiga, pengolahan kotoran limbah sapi untuk biogas. Nah, ternyata di sini ada kata konjungsi untuk tapi ditulis dengan diawali huruf kapital. Jadi nomor 3 sudah jelas salah. Oke, kalimat yang keempat, dampak kenaikan bahan pokok terhadap masyarakat, ini sudah betul ya. Di sini huruf kata preposisi terhadap sudah ditulis dengan huruf kecil. Lalu di kalimat kelima juga kita lihat pelestarian bahasa daerah melalui ekstrakurikuler sekolah juga dalam penulisannya sudah betul karena semua katanya diawali dengan huruf kapital. Oke, jadi nomor 5 kalimatnya juga sudah betul. Jadi untuk soal seperti ini jawabannya adalah yang C, pengolahan kotoran limbah sapi untuk biogas karena konjungsi dan di sini ditulis dengan huruf kapital. Begitu ya teman-teman.
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, bisa kirim email melalui vika@cahayarancamaya.sch.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School.